Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Saat teduh. Amin. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Mazmur 103 ayat 10-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Teman-teman, sekarang aku mau mengajak kita semua untuk mengakui segala dosa yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Tolong Tuhan ampuni atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan selama seminggu ini ya Tuhan. Ampuni kami karena kami telah melakukan dosa-dosa itu ya Tuhan, mau sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih ya Tuhan, tolong Tuhan sertai kami agar kami tidak mengulangi kesalahan kami lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 62 ayat 2-3 dan ayat 6-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita.
Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. I worship your holy name. Teman-teman, sekarang aku mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan.
Pokok doa syafaat hari ini, mari kita doakan untuk keadaan bangsa negara kita yang sedang ricuh belakangan hari ini karena adanya demo. Mari kita doakan agar demonya berjalan dengan baik dan tidak anarkis. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekarang kami ingin berdoa untuk keadaan negara kami ya Tuhan, bangsa negara kami Indonesia yang sedang ricuh karena adanya demo di sana-sini. Tolong Tuhan berkati agar demonya dapat berjalan dengan baik dan tidak anarkis. Tolong Tuhan berkati juga agar keadaan ini dapat segera berakhir dengan baik. Tolong Tuhan berkati juga agar semua orang dapat mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Tolong Tuhan berkati kami semua agar kami dapat menjalankan aktivitas kami, sekolah kami, pekerjaan kami semua dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan dapat dititipkan kepada orang tua seperti biasanya. Dan ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu selama ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause. Tolong Tuhan berkati agar kami dapat mengerti isi firman Tuhan dan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, semuanya tetap semangat beribadah. Meskipun kita masih ada dalam situasi yang seperti ini, tapi aku terus berharap kalian semua tetap penuh syukur dan penuh sukacita. Oke,
Kita ketemu lagi, jangan bosan-bosan ya ketemu aku lagi. Hari ini kita mau sama-sama kembali belajar mengenai salah satu bagian dari ibadah. Masih ada hubungannya nih sama firman Tuhan yang pasti udah kalian dengar minggu-minggu lalu tentang bagian ibadah juga. Hari ini kita sampai pada bagian ibadah, yaitu adalah persembahan. Nah, mungkin teman-teman merasa juga persembahan itu yang kalian lakukan setiap minggu di gereja dengan memberikan uang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kalian mikir persembahan itu hanya sekedar itu ya, atau ya mungkin dalam pikirannya sempit lah persembahan itu atau memberi kepada Tuhan itu ya melalui uang kita, melalui materi yang kita punya. Tapi pada hari ini kita akan sama-sama belajar lebih dalam tentang persembahan atau memberi kepada Tuhan sebagai salah satu bentuk penyembahan kita, bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Kita akan belajar dari dua bagian perjanjian baru dan perjanjian lama. Kita sama-sama akan belajar sebenarnya persembahan atau memberi kepada Tuhan itu seperti apa sih dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan melalui persembahan atau pemberian kita. Nah, kita akan mulai dulu dari perjanjian lama. Kalau perjanjian lama mungkin erat kaitannya sama bangsa Israel ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar dan kita mau sama-sama menggali nih tentang memberi kepada Tuhan dari si bangsa Israel ini. Nah, perjanjian lama yang akan kita sama-sama bahas pada hari ini adalah dari Keluaran 35, 36, dan 40. Tapi tenang, aku gak suruh kalian baca 3 pasal itu langsung karena waktu kita akan habis yang pasti. Tapi hari ini aku akan kasih summary-nya, cerita tentang yang ingin aku sampaikan dari persembahan atau memberi kepada Allah itu. Nah, jadi kalau dari bangsa Israel ini yang mau kita belajarin itu pada saat titik dimana mereka membangun kemah suci. Nah, mungkin masih ada yang ingat nih, ini pasti cerita-cerita pada saat kita sekolah minggu kecil juga nih, bangsa Israel bikin kemah suci. Tapi mungkin ada yang lupa ya, kemah suci itu apa? Jadi kemah suci itu sebenarnya adalah kayak kemah pertemuan atau salah satu tanda tentang kediaman Tuhan pada saat umat Israel berada di suatu tempat gitu. Jadi kalau misalnya bangsa Israel pindah ke tempat yang lain, maka mereka akan membongkar kemah suci yang ada, lalu memasang kemah suci yang baru di tempat mereka yang baru, sebagai bukti, sebagai tanda kayak kediaman Allah atau kehadiran Allah di tengah-tengah mereka pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu, Allah menyuruh Musa untuk bangsa Israel itu supaya buat kemah suci di tempat yang mereka tempati saat itu. Sebenarnya bisa aja Tuhan langsung berfirman, jadilah kemah suci, tring, jadi. Tapi ini nih teman-teman yang perlu kita garis bawahi. Allah itu memberikan kehormatan atau memberikan hak istimewa, privilege kepada bangsa Israel pada saat itu untuk boleh menyembah Tuhan melalui memberikan sesuatu kepadanya, yaitu dengan membangun kemah suci itu, nanti di mana juga bangsa Israel tuh bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ini tuh Tuhan memberikan kehormatan khusus kepada kita dan pada saat itu pada bangsa Israel untuk boleh menyembah Tuhan dalam hal itu. Nah, jadi pada saat itu ketika Musa diberikan perintah itu oleh Tuhan dan Musa memberitahukannya kepada bangsa Israel, wah bangsa Israel langsung banyak tuh yang terdorong hatinya, yang penuh sukacita, penuh semangat untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan dalam membangun kemah suci itu. Banyak banget yang mereka siapin, ada yang bawa emas, bawa perak, rempah-rempah, apalagi ya, aku sampai nggak hafal, banyak banget, minyak zaitun, terus juga kulit binatang yang nanti dipakai untuk menutupi kemah suci itu. Terus ada juga yang kasih kain lenan yang sangat halus untuk pakaian keimaman pada saat itu.
Dan mereka tuh banyak banget dikasih barang-barang materinya, dan kasih kayu juga, kasih tiang, kasih buat alasnya tuh apa, pokoknya perlengkapan, segala macam perlengkapan, peralatan yang dibutuhkan untuk membangun kemah suci itu diberikan oleh bangsa Israel dengan sukacita, dengan gembira untuk pembangunan kemah suci itu. Sampai pada titik Musa ingetin mereka nih, menghentikan mereka dan bilang, jangan bawa apa-apa lagi. Kayak semua itu udah cukup, karena kayak udah melebihi yang dibutuhkan lah yang mereka berikan untuk pembangunan kemah suci itu. Dan sudah saatnya mereka untuk bangun kemah suci itu. Dan akhirnya Tuhan tuh memilih 2 orang dari antara mereka, yaitu Bezalel dan Aholiab, untuk sebagai penanggung jawab dalam pembangunan kemah suci itu. Jadi si Bezalel itu yang tugasnya merancang, terus dia yang punya memimpin lah pada saat itu untuk membangun kemah suci itu. Sedangkan si Aholiab itu merupakan penolong yang membantu si Bezalel. Tapi kan nggak mungkin kan kerjain kemah suci hanya berdua. Akhirnya Tuhan tuh juga berikan keahlian dan keterampilan kepada orang-orang Israel, bangsa Israel, sehingga bukan 2 orang itu doang yang mengerjakan, tapi ada orang-orang lain yang turut membantu dalam pembangunan kemah suci itu. Mereka diberikan keterampilan oleh Tuhan, diberikan keahlian, sehingga bisa ikut memberikan tenaga, memberikan waktu mereka untuk pembangunan kemah suci itu. Dan hari demi hari berganti, umat Allah bekerja dengan sukacita, mereka gembira banget bisa pakai waktu mereka untuk membangun kemah suci itu. Dan mereka juga dengan gembira memberikan persembahan mereka bawa ke kemah suci itu untuk Allah. Dan di firman Allah ini kita juga bisa lihat kalau Allah itu berkenan banget sama apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, dimana mereka boleh punya hati yang sukacita, mereka boleh nunjukin, mereka boleh membalas kebaikan Tuhan itu dengan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang syukur dan sukacita. Dan kita bisa lihat Allah itu berkenan akan apa yang mereka lakukan. Dikatakan di Keluaran 40 ayat 34, firman Allah mengatakan bahwa awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, kita bisa lihat kalau Tuhan tuh nunjukin juga kalau Tuhan berkenan akan persembahan atau pemberian yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu. Nah, terus apa sih yang bisa kita belajarin dari sini gitu? Apa hubungannya sama persembahan yang kita belajarin hari ini? Nah, di sini tuh kita bisa sama-sama lihat teman-teman, kalau memberi kepada Tuhan atau persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan itu bukan sekedar materi. Jadi teman-teman jangan punya pikiran, oh persembahan memberi kepada Tuhan hanya melalui persembahan uang yang kita berikan kepada Tuhan setiap minggu. Nah, itu baru namanya persembahan. Tidak, kita bisa lihat sama-sama lihat di sini kalau persembahan kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan itu bisa banyak banget caranya. Teman-teman bisa lihat tadi yang memberikan keahlian mereka, keterampilan mereka, tenaga mereka, waktu mereka untuk bangun kemah suci, itu juga merupakan hal yang bisa kita berikan atau persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai salah satu ucapan syukur kita, sebagai salah satu bentuk kita menyembah Tuhan. Jadi kayak teman-teman di gereja nih ya, kalian jangan berpikir kayak, oh ya udah pokoknya kasih uang persembahan, oke udah cukup itu persembahan gua. Nah, kalian tuh bisa juga loh memberikan persembahan kepada Tuhan melalui waktu kalian, melalui keahlian atau keterampilan kalian, tenaga kalian. Contohnya nih, misalnya kalian itu punya keahlian atau keterampilan main musik, kalian punya keahlian atau keterampilan nyanyi. Nah, misalnya ya main musik, kalian bisa memberikan keahlian, keterampilan kalian itu untuk melayani Tuhan, ngiringin lause-lausenya yang jadi MC atau temennya yang jadi MC. Yang pinter desain, kalian bisa banget tuh bantuin lause-lause, bikin poster misalnya untuk Natal, poster Paskah, atau hias ini itu yang dibutuhkan untuk kegiatan gereja. Terus misalnya yang pinter programmer, nah kalian bisa juga tuh kerjasama sama lause-lause misalnya,
bikin games untuk kita persekutuan bareng-bareng di gereja. Banyak banget teman-teman. Atau mungkin yang kalian Lause aku pintar memimpin gitu misalnya. Nah, bisa banget kan kalian di kelas yang tugasnya bantuin Lause untuk Lausenya nenangin teman-teman, membantu ya kesannya kayak ketua kelas lah di kelas gitu. Nah, banyak banget yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita dengan memberikan sesuatu kepada Tuhan, memberikan waktu kita, tenaga kita, keterampilan kita. Nah, itu yang bisa kita lihat atau kita pelajari, kita kupas dari perjanjian lama. Nah, kita juga mau lihat nih, di perjanjian baru ada yang bisa kita pelajari juga mengenai pemberian atau persembahan kepada Allah. Yaitu dari ayatnya Roma 12 ayat 1. Aku rasa kalian udah lumayan sering familiar lah ya sama ayat ini, karena ayat ini ayat yang lumayan sering dipakai untuk persembahan ketika kita ibadah umumkah atau ibadah para remaja. Mungkin juga teman-teman udah banyak yang pakai nih ayat ini. Aku bacain ya ayatnya karena hanya satu ayat. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, maksudnya apa sih mempersembahkan tubuhmu? Apakah maksudnya kayak zaman dulu lah, yang kayak kasih binatang-binatang yang dibunuh, dibakar, dijadikan kurban untuk Allah? Bukan seperti itu teman-teman, kalau itu horor ya. Ini mempersembahkan tubuh yang dimaksudkan Paulus dalam ayat ini adalah seluruh pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, seluruh kemampuan dan kegiatan kita itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, ini lebih ke arah spesifik lagi tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang udah ditebus Tuhan, yang sudah menjadi anak-anak Allah, hidup dalam terang, kita tuh kita diingetin sama Paulus gimana kita itu bisa mempersembahkan kehidupan kita ini untuk kemuliaan Allah. Jadi Paulus tuh mau ingetin dalam setiap detail kehidupan kita, pikiran kita ngomong, kita berbuat, kita tuh harus ingat kalau setiap kegiatan itu merupakan salah satu bentuk persembahan kita kepada Tuhan juga. Jadi dia mau mengingatkan nih, jangan kita punya pikiran atau punya kehidupan, punya perkataan, punya perbuatan sekali-sekali yang berniat untuk mengecewakan Tuhan, karena itu semua bisa menjadi salah satu bentuk persembahan kita di hadapan Tuhan gitu, hidup kita ini sebagai orang percaya. Namun sebaliknya yang diharapkan adalah kita tuh bisa menyerahkan hidup kita untuk menempuh hidup yang baru, hidup yang udah ditebus oleh Tuhan, yang udah beda lagi sama dunia ini. Kita bisa menjauhi dosa dan menentang kuasa dosa itu. Itu merupakan salah satu contoh persembahan yang hidup itu sendiri, gimana kita bisa pakai hidup kita malah berkata-kata, berpikiran, bertingkah laku, semua sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan menjauhi dosa itu. Dan gimana juga kita bisa ingat kalau hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang udah ditebus bukan milik kita lagi, tapi yaitu milik pencipta kita, milik Allah yang udah menciptakan kita, milik Tuhan yang Tuhan Yesus yang udah mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kita sehingga kita boleh punya hidup yang baru. Kita harus ingat kalau hidup kita itu adalah milik Dia, bukan milik kita. Jadi jangan sekali-sekali kalian mikir kesana kayak take it for granted lah. Kalian hidup tuh ya udah, gue punya hidup suka-suka gue mau ngapain aja gitu. Enggak gitu, tapi kalian tuh kiranya bisa punya satu mindset kayak gue udah sebagai orang percaya, gue mau persembahkan hidup gue benar-benar untuk Tuhan gitu, yang berkenan kepada Tuhan tuh yang seperti apa sih. Gue bisa ngejauhin dosa, gue nggak main-main lagi sama yang namanya dosa itu bisa dibilang kayak musuh terbesar lah, nggak boleh
sentuh, jangan main-main lah sama dosa gitu. Tapi ya sebaliknya, kita boleh punya keinginan, kita boleh punya kerinduan bisa hidup itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang kudus di hadapan Allah gitu. Karena dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati gitu, persembahan kita yang sejati, ya itu kita bisa berikan kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak dan pimpinan dari Allah gitu. Nah itu teman-teman, ini yang bisa kita sama-sama bahas lah tentang persembahan itu sebenarnya seperti apa sih, persembahan yang Tuhan mau itu seperti apa. Dan oh ya, aku juga mau ngingetin dalam memberikan persembahan, dari tadi yang kita bisa lihat dari bangsa Israel, yang terpenting itu adalah juga gimana hati kita. Bukan masalah besar kecilnya uang, tapi juga gimana hati kita dalam memberi. Apakah kita berinya dengan sungut-sungut, terpaksa, oh disuruh mama nih, aduh sebenarnya duitnya pengen gue pakai buat beli main games atau buat beli sesuatu barang lain. Apakah kalian punya sikap hati yang seperti itu? Atau kalian benar-benar, Tuhan ini bersyukur banget aku bisa dapat berkat dan saat ini aku mau kembalikan sebagian berkat yang udah aku terima. Atau kalian boleh punya hati yang kayak gitu, kalian bisa bersyukur banget, Tuhan aku dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan, untuk boleh ikut turut dalam memperluas kerajaan Engkau di dunia. Itu teman-teman yang tahulah ya kedalaman hati kalian, hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Tapi kiranya dari kita belajar ini, teman-teman juga boleh refleksi, teman-teman boleh selidikin hati kita masing-masing lagi. Selama ini kita memberi itu dengan kondisi atau sikap hati yang seperti apa sih? Terpaksa atau ya gue berpenuh syukur dan sukacita gitu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan persembahan juga nggak yang dilecek-lecekin masukin, tapi benar-benar ini Tuhan, gue memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Dan aku mau kembali ngingetin lah ya, ngesummary-in apa yang kita belajarin hari ini, take home message untuk kita. Yang pertama, ingat yang tadi itu adalah satu kehormatan atau hak istimewa bagi kita dapat memuliakan Tuhan atau menyembahnya melalui membawa persembahan kepadanya. Karena sebenarnya Tuhan itu gak perlulah kita kasih-kasih gituan supaya dia tambah mulia atau supaya pekerjaannya bisa jadi di dunia, itu sama sekali gak perlu teman-teman. Tuhan tuh bisa sendiri tanpa kita. Tapi Tuhan kasih kehormatan atau hak istimewa itu untuk kita boleh ambil bagian, memberi kepada Tuhan, ambil bagian untuk menyembah kepada Tuhan melalui persembahan kita. Terus yang kedua, ingat, bukan hanya harta atau materi aja yang kita bisa berikan sebagai persembahan, tapi selebihnya tenaga kita, waktu, talenta, keterampilan, hidup kita sendiri itu merupakan persembahan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, ingat, Allah mencari pemberian hati yang tulus. Pemberian hati yang sukacita dan penuh syukur, bukan yang bersungut-sungut, bukan yang terpaksa, tapi yang setiap orang yang benar-benar tergerak hatinya untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Oke teman-teman, kiranya setelah dengar ini, setelah sama-sama kita belajar ini, next ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, teman-teman boleh punya hati yang, sikap hati yang benar, sikap hati yang penuh syukur, dan juga teman-teman bisa ingat kalau persembahan itu bisa dalam banyak bentuk, bukan dalam uang aja. Jadi ingat ya, dalam hidup, setiap kegiatan hidup kalian, ingat itu juga merupakan salah satu persembahan kita loh kepada Tuhan. Gimana kita hidup, gimana kita menjalankan hidup sebagai orang percaya. Oke deh teman-teman, sampai sini firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama mau menutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh kembali belajar Tuhan mengenai persembahan, mengenai bagaimana kami memberi yang benar dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan kiranya setelah mendengarkan firman ini, kami benar-benar boleh melakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh punya hati yang tergerak, hati yang sungguh-sungguh dan bersukacita, penuh syukur bukan karena paksaan. Ketika kami mau memberi atau ketika kami mau memberikan persembahan kepada Engkau. Dan terlebih lagi Tuhan, hidup kami sebagai persembahan yang hidup
Kiranya kami boleh punya satu kehidupan yang terus Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menjauhkan dosa dan melakukan hal-hal yang Engkau sukai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya hidup kami boleh terus mempunyai hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Tuhan berkati.